Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan syukur kami sampaikan kepadamu. Pada hari ini kami kembali mau mendengar, belajar, dan merefleksikan firman Tuhan mengenai hidup yang kudus. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, kekuatan, dan dorongan untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, pimpin penyampaian renungan yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya akan membacakan satu bagian ayat firman Tuhan, lalu kemudian nanti saya rujuk ke satu pengajaran Tuhan tentang pengudusan. Dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau terjemahan lain, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengajarkan atau memberikan dorongan kepada kamu untuk kamu mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ibadahmu. Saya akan mengajak kita lagi membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari dua firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan Rasul Yohanes, yang pertama berkaitan dengan respon yang baik, yang benar ketika kita menyadari bahwa kita itu sudah mengalami pengampunan, sudah menerima status sebagai anak Allah, dan sedang dalam proses untuk hidup kudus. Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita belajar bahwa memang kita sebagai orang Kristen harus menyadari tanggung jawab kita. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan diri untuk mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat satu persatu bagian yang sudah dikirimkan dan dipelajari oleh kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, kata yang paling penting biasanya setiap peralihan pemahaman itu ada kata hubung, dan kata hubungnya di sini adalah karena itu. Karena itu berarti ada 11 pasal sebelumnya yang memberikan kepada kita alasan mengapa kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita. Artinya tanpa pengertian yang mendalam dari 11 pasal sebelumnya, maka pasal 12 sampai pasal 16 tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Karena itu, di dalam perenungan saya menemukan paling tidak dua hal prinsip. Pengajaran dan penerapannya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Jadi pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu sangat mendalam, sangat utuh, memberikan kepada kita status kita sebagai orang-orang yang dipilih, diampuni, diterima sebagai anak-anak Allah. Terminologinya yang paling dekat adalah pembenaran. Mengapa kita mengalami pembenaran? Karena status kita sebelumnya berada di dalam keberdosaan. Dan kalau kita bicara tentang keberdosaan, kita sudah diajarkan upah dosa adalah kematian. Dan kita tidak mampu untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar.
Kita tidak bisa memiliki kuasa untuk berhikmat ini yang benar dan ini yang baik, kecuali kita sudah di dalam Kristus, di dalam pembenaran. Jadi pembenaran itu penting sekali. Yang pertama yang saya ingin kita bersama renungkan dan bisa kita diskusikan adalah pengajaran sebagai dasar, arah, sumber setiap penerapan. Jadi kalau kita ingin melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan memiliki kerangka berpikir yang komprehensif, yang lengkap, yang utuh, untuk dapat membedakan ini benar, ini berkenan, ini baik, kemudian bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita menentukan keputusan-keputusan yang tepat, maka dasarnya, sumbernya, arahnya dari pengajaran. Jadi kita bisa menyaksikan perilaku dan perbuatan kita, dari situ secara fenomena kita bisa temukan, tapi sebenarnya di balik itu ada nomenanya, ada presaposisi mengapa orang itu melakukan tindakan, perkataan seperti itu. Sehingga ketika Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu, itu kan aktif, dan itu bukan menunggu dan pasif seperti kita ada di dalam sebuah meditasi. Ketika bicara soal persembahkan itu aktif, dan itu perintah, imperatif, perintah yang aktif untuk kita laksanakan. Tetapi kita seringkali mungkin punya pengalaman, kita aktif, kita langsung cepat-cepat gitu mengerjakannya, tanpa memahami bahwa sebenarnya di balik itu ada apa maksudnya. Misalnya kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bekerja, kita membangun relasi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, kita berada di dalam masyarakat. Perkataan, tindakan, aksi kita itu dipengaruhi oleh apa yang dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita itu mengandung banyak presaposisi, pengetahuan, pengalaman, intuisi kita. Dan dampaknya apa? Itu menjadi pendorong untuk kita ngomongnya seperti ini, kalimat seperti ini, bicara seperti ini, tindakannya seperti ini. Jadi semua pengajaran itu menjadikan kita melakukan apa. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ada orang yang berteriak-teriak, kemudian melakukan satu tindakan melawan Tuhan, kita harus tahu bahwa di belakang itu sebenarnya mereka berada di dalam cengkraman pengajaran yang salah, yang menyesatkan. Kalau Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, jadi bukan karena kuasa dan otoritas kita dan kemampuan kognitif kita belajar firman Tuhan, belajar tentang berbagai dogma, doktrin, teologi, tapi karena kemurahan Allah, kita dengan aktif melakukan persembahan tubuh kita. Yang kedua, pengajaran menjadi worldview tentang keberadaan Allah, manusia, keselamatan. Itu yang dijelaskan pada pasal 1 sampai pasal yang ke-11 di dalam kitab Roma. Jadi kalau kita mau mempelajari pengajaran apa yang paling inti dalam kehidupan kita, hanya 3 sebenarnya. Yang paling inti mengenal Allah, mengenal diri, mengenal alam semesta, alam di mana kita ada. Nah, pengenalan akan Allah yang seperti apa, itu mempengaruhi ibadah kita. Pengenalan Allah seperti apa yang mempengaruhi cara kita hidup. Pengenalan seperti apa tentang diri kita dan manusia, itu mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Pengenalan kita seperti apa tentang alam semesta, itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola dan memelihara dan menjaga bumi. Kalau kita tahu bahwa kita itu sebenarnya diberikan begitu banyak privilege dan begitu banyak pengajaran, berarti kita bertanggung jawab jauh lebih luas, lebih banyak, lebih dalam daripada orang-orang yang belum percaya. Jadi tidak menjadi hal yang begitu saja lewat pasal 1 sampai pasal 11 berkaitan dengan pengajaran. Karena ketika kita langsung lompat ke pasal 12, maka arah kita dalam melakukan ibadah itu pasti kemungkinan besarnya kita akan keliru. Ini menjadi kesulitan besar. Kita sekarang zaman scroll, ketemu dapat informasi, kita tidak baca tuntas, di scroll saja. Padahal kita harus membaca dengan tuntas. Membaca itu bukan hanya sekedar melafalkan huruf kata kalimat, tapi membaca itu memberikan kepada kita pemaknaan. Apa sih yang dimaksud dengan kata kalimat ini? Kalau tidak, nanti kita hanya seperti orang yang membaca surat kabar. Hari ini kita dapat informasi, besok sudah lupa apa yang kita baca minggu atau hari kemarin. Jadi budaya scroll itu ada di media sosial. Dan itu tantangan kita di zaman ini. Karena itu tidak percuma 11 pasal yang diberikan oleh Paulus untuk kita renungkan, pikirkan baik-baik. Baru kita masuk ke pasal 12. Nah, bagian yang perlu kita perhatikan lagi mengenai bagian penting dari pasal 1 sampai 11.
yang saya ingin highlight untuk kita bisa mendapatkan salah satu saja bagian dari pasal 1 sampai pasal 11, yaitu mengenai keselamatan. Umumnya orang di zaman ini menemukan kata keselamatan itu hanya berkaitan dengan saya hidup aman, nyaman, tenang. Itu umumnya. Kalau sudah aman, nyaman, tenang, berarti saya selamat. Ketika mengalami pergumulan dan perjuangan hidup, lewati padang gurun yang begitu mengerikan, dari satu persinggahan pergumulan ke satu persinggahan pergumulan, kita merasa itu tidak berada di dalam keselamatan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, keselamatan itu sebenarnya adalah individu. Saya, ibu bapak masing-masing meyakini dengan sungguh bahwa kita sudah berada dalam keselamatan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, 28, bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kamu dari tanganku. Dan seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 15, kita di dalam Kristus. Yang kedua, keselamatan itu di dalam setiap individu sebenarnya bukan hanya mewakili diri kita, tapi juga mewakili etnis kita, suku kita. Apakah semua orang dari suku tertentu semuanya menikmati dan mengalami keselamatan? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9 dan pasal 10, kita menemukan dari banyaknya orang Israel, ternyata ada yang dibuang dan ada yang dicangkokkan kembali. Ada yang dikembalikan posisinya sebagai anak Allah. Dari bangsa Israel sendiri pun tidak seluruh keturunan daripada Israel itu adalah orang yang mengalami keselamatan. Ini berkaitan dengan nanti Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah semua bangsa menjadi murid Yesus? Iya, tapi apakah kuantitas satu bangsa itu semuanya murid Yesus? Jawabannya tidak. Misalnya di suku Batak kurang lebih itu ada sekitar 10 juta sampai 15 juta orang. Siapa dari suku Batak yang betul-betul percaya sama Kristus? Tidak semua, karena ada yang tidak percaya kepada Kristus, ada yang masih mengikuti tradisi kuno, ada yang memang tidak mau percaya dengan keagamaan. Terdaftar di gereja ada banyak, di gereja-gereja suku Batak. Tetapi kenyataannya, apakah kalau kita mau telusuri, mereka menyadari keselamatan itu? Nah, bagaimana relasinya dengan perintah Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku? Apakah kalau kita pergi seperti No Mention pergi ke tanah Batak, lalu kemudian seluruh orang Batak menjadi orang Kristen? Jawabannya tidak. Hanya 1, 2, 3, dan sekian. Artinya kalau dari realitas yang ada, setiap suku diwakili oleh 1, 2, atau sekian ratus orang yang menjadi orang yang telah ditentukan menjadi orang pilihan. Nah, ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita bahwa yang kita hadapi dalam realita kita untuk hidup kudus di tengah-tengah yang multikultur itu, multi religion itu, maka kita menyadari bahwa yang kita hadapi, yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak diskusi, yang ajak kerjasama itu belum tentu, walaupun satu suku, walaupun mengaku Kristen, belum tentu orang yang sudah mengalami keselamatan. Itu sebabnya sulit kalau orang yang belum mengalami keselamatan dituntut untuk hidup kudus, karena tidak ada kekuasaan, karena pembenaran mendahului pengudusan. Itu prinsip teologisnya. Pembenaran dari Allah mendahului pengudusan. Kalau orang itu mengalami pembenaran, berarti inherent pada dirinya sudah beroleh keselamatan. Tapi kalau belum, maka tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan kekuatan untuk hidup kudus. Pilihan kata-kata yang kita lontarkan menyakiti orang enggak? Melukai orang lain tidak? Kerjasama kita dengan pihak-pihak lain, apakah itu kerjasama atau kolaborasi atau elaborasi atau pemitraan, itu betul-betul menunjukkan kasih dan kebenaran atau arogansi? Kalau kita di dalam kebenaran, di dalam pembenaran Kristus, maka kita punya hidup kudus di situ. Dan dalam hidup kudus itu, kata Paulus di sini, itu ibadahmu, bukan hanya seremonial di hari Minggu 2 jam di gereja dengan kita singing glory to the Lord dan berdoa kepada Tuhan, dengar renungan khotbah dari hamba Tuhan. Itu ibadah secara komunal, tapi dalam personal kita masing-masing, kita beribadah bagaimana? Karena kita di dalam pembenaran. Yang ketiga adalah karena keselamatan itu sifatnya kekal, tidak hanya sekarang atau nanti, kita tidak either or, kalau nggak sekarang nanti gitu ya, tapi kita mengatakan bahwa continuity, bahwa keselamatan yang kita terima itu akan berlangsung sampai selama-lamanya, satu kali momen untuk selama-lamanya. Artinya kalau kita di dalam pembenaran, kita beroleh hidup keselamatan, kita hidup kudus kita tidak dalam satu momen, tapi progressive sanctification terus menerus sampai until the end of this life, sampai nanti eternal point, kekekalan. Jadi pengudusan tidak berhenti pada momen-momen tertentu. Oh, saya kudus, kenapa saya hidup kudus?
karena ini berkaitan dengan pelayanan, karena ini berkaitan dengan di gereja, karena ini berkaitan dengan pernikahan, ini berkaitan dengan kerja. Tidak boleh diadakan sebuah pemisahan-pemisahan, dualisme, tidak. Hidup kudus itu berarti keseluruhan hidup kita. Itulah ibadah. Jadi cara berpikirnya Paulus ini memang cara berpikir yang komprehensif, holistik. Kalau karena itu, mari coba kita lihat bagaimana sebenarnya supaya kita hidup kudus. Nah, supaya kita hidup kudus hari ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tadi saya mulai dari pembenaran. Yakinkah kita masing-masing individu sudah mengalami pembenaran? Itu dulu. Justification itu mendahului sanctification. Bukan konsepnya, bukan saya hidup kudus supaya diperkenan Tuhan, tidak. Tapi karena saya sudah mengalami pembenaran, maka saya demi kemurahan Allah dimampukan hidup kudus. Nah, kebalik dengan keagamaan dunia. Keagamaan yang dunia tawarkan adalah sanctification untuk dibenarkan. Saya berbuat ini menolong orang, mendoakan orang lain, membantu, lalu saya menjaga etika, konsep, lalu kita menjaga semua prinsip. Harap-harap dengan saya melakukan hidup kudus itu, saya pada akhirnya di hadapan Tuhan, ya benar. Tidak demikian prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab berbeda dengan prinsip yang ada di dunia. Justru sebaliknya, Alkitab mengatakan, kamu dibenarkan dulu, baru kamu mengalami hidup kudus. Saya bawa kita kepada Yohanes pasal 15 tadi, yang sudah kita baca. Dalam Yohanes pasal 15 ada satu ayat yang kita ajak untuk diskusi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong langsung. Ini sangat keras. Berarti sampai kapanpun kalau dia memang bukan orang yang berada di dalam Kristus, bukan rantingnya Kristus, akan dipotong Tuhan, cepat atau lambat. Maka jangan heran kalau ada orang yang murtad, mengikuti kekafiran. Jangan heran ada orang yang suka pindah-pindah agama, karena dia memang bukan rantingnya Kristus. Kita masuk lebih lanjut lagi, kalau kita rantingnya Kristus, kita akan dibersihkan. Saya biasa kalau di waktu senggang, entah sore hari atau hari Sabtu atau hari Minggu, karena saya suka menanam pohon, tumbuhan. Nah, setiap waktu tertentu saya amati itu tumbuhan cabai saya yang tiap minggu saya akan panen sekitar 30 butir gitu ya. Dan saya amati tiap rantingnya. Kalau ranting itu sudah kuning, sudah mulai layu, saya potong. Kenapa? Fungsinya apa? Supaya dari ranting itu nanti tumbuh tunas baru dan nanti tumbuh lagi buah. Jadi saya bersihkan, lalu bersih, tidak lagi ada ulat, tidak ada yang putih-putih gitu di batangnya maupun di rantingnya. Dan kalau ada ranting yang sudah layu tapi masih di situ, saya potong. Selama hampir 6 bulan dan tiap minggu saya pasti panen cabai yang saya tanam sendiri. Tadi saya lihat sebelum pergi ke kantor, saya lihat, oh sudah ada 15 itu. Hari Sabtu saya selesaikan, saya pikir. Tapi saya sambil lihat, oh pasti di sana ada yang kuning sudah nggak bagus. Itu dipotong. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kalau kita rantingnya, kita akan dibersihkannya. Untuk kita berbuah. Berbuah itu adalah berarti hidup yang kudus. Buah itu kan hasil dari pengudusan kita, yang dari Tuhan. Di dalam pemikiran teologis, pembenaran itu mendahului pengudusan, dan pengudusan itu progresif. Nggak bisa instan. Pembenaran itu one moment dari Allah, tapi pengudusan itu proses. Jadi, Ibu Bapak, jangan menilai diri cepat-cepat saya gagal, saya tidak bisa ini dan itu. Proses. Tapi jangan pula karena kata proses, namanya juga manusia, masih proses, jadi pembelaan diri. Jadi di sini kita misalnya terbiasa dengan kemalasan, terbiasa dengan tidak memperhatikan orang lain, terbiasa dengan kata-kata yang kurang membangun. Lalu kalau kita berulang-ulang melakukan hal yang buruk seperti itu tanpa ada perjuangan untuk melakukan tindakan progresif, lalu dengan alasan bahwa yang namanya juga proses, itu namanya kita sudah melakukan tindakan menutupi kejahatan kita dengan kejahatan kita. Tuhan menuntun kita, bukan menuntut ya, Tuhan menuntun kita untuk hidup kudus. Kudus itu apa artinya? Kados artinya terpisah dari, untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Soli Deo Gloria, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu memberikan dorongan kepada kita, semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Itu ibadahku, itu betul-betul adalah ibadah yang sejati. Waktu saya berdoa, waktu saya kerja, waktu saya bercakap-cakap, selalu punya presposisi bahwa itu untuk Tuhan. Dan saya melakukannya untuk Tuhan.
mengerjakannya untuk Tuhan. Maka ada banyak orang bilang, saya sudah ngambil keputusan yang memang sangat tidak dilazim dimanfaatkan orang. Contoh begini, dulu di awal-awal saya kalau mengisi di unit atau departemen minta surat tugas sebagai laporan, tapi sudah ada dua semester ini saya tidak lakukan lagi. Komitmen saya adalah, kenapa saya melayani kok pakai surat tugas? Walaupun orang bilang, sayanglah, tidak, PKM ya PKM. Nah, itu keputusan untuk membuat saya semakin mau memurnikan kembali pelayanan itu. Sehingga kalau tidak pakai surat pun, misalnya, minta, kalau pas waktunya, saya jalan, saya datang. Dan tidak perlu pakai surat keterangan, merepotkan juga. Itu sebuah keputusan yang bagi orang lain, kenapa tidak pakai itu menjadi penunjang atau PKM, saya jawab tidak. Saya sudah membulatkan hati tidak. Nah, itu bagian daripada, kalau bagi saya, itu bagian dari proses pengudusan pelayanan saya. Supaya fokus untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan saya. Dan saya mengaku, Tuhan ampuni saya kalau di semester tahun-tahun sebelumnya saya salah, mohon ampun Tuhan. Nah, bagaimana dengan ibu bapak? Dalam dunia pekerjaan, dalam hubungan dengan suami istri, dalam hubungan dengan anak, dalam hubungan dengan tetangga, harus ada progresif pengudusan itu. Bahkan dalam satu buku namanya Mematikan Dosa, John Owen dengan sadar dan sengaja mematikan dosa ini, menghentikan, stop sampai sini, lalu memulai era baru. Kenapa? Karena saya mau berbuah. Saya nggak mau hanya berhenti di sini. Karena Tuhan mau kita supaya seperti Kristus hidup. Sehingga pasal 12, 13, 14, 15, 16 kita bisa mengerjakannya dengan penuh sukacita, dan kita mendapatkan buahnya. Buahnya bukan hanya di sini, nanti one day. Tidak perlu buahnya selembar kertas itu. Buahnya sudah sifat kekal. Karena itu Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang mendorong kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi ketika kita belajar dari bagian pengudusan ini, memang sekali lagi ibu bapak, ini perjuangan iman seumur hidup, tetapi kita harus berani mengatakan tidak untuk dosa, tidak untuk hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kepekaan terhadap ini dosa, ini tidak benar, ini tidak tepat, itu kalau kita punya kerangka berpikirnya diubah Tuhan. Kiranya renungan singkat yang sangat ortodoksi pengajaran menolong bapak ibu dan saya untuk semakin mencintai Tuhan dan hidup kudus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau mengingatkan kami betapa perlu dan pentingnya firman Tuhan. Betapa berharganya pengajaran-pengajaran-Mu yang mengajarkan kami bahwa diri kami, hidup kami ada di dalam-Mu. Kami bersyukur sudah diterima sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, dan melalui Kristus kami sungguh menjadi orang-orang yang baru. Namun dalam perjuangan iman kami sudah seharusnya hidup kudus, mempersembahkan diri kami. Tidak hanya pikiran hati kami saja, tapi seluruh tubuh kami. Ketika kami menyadari itu, tolong kami Tuhan untuk berani dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan dari-Mu mematikan dosa, kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hati-Mu. Ajarlah kami mengalami pengudusan terus-menerus sampai selama-lamanya kami berkenan di hati-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kebiasaan buruk kami, ketidakberesan kami di masa lalu. Biarlah kiranya kami mendapatkan kekuatan baru lagi untuk hidup kudus sebagai ibadah kami yang sejati kepadamu. Berkenanlah Engkau ya Bapa atas doa-doa kami, karena kami menyampaikan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.